Halo semuanya, izin memperkenalkan diri Taruna tingkat 2 Firman Bania Demenggi Supurba STB 5376 Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas B. Dalam mata kuliah Ilmu Gizi dengan dosen pengampu Bapak Alif Sofa Danutirta Eskom Mkom. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah book review Prison and Health dari WHO dengan topik perawatan, pencegahan, dan pengendalian TB di penjara. Saya mengangkat kasus yang berjudul Infeksi Tuberkulosis di Lapas Narkotika Jakarta. Topik ini penting bukan hanya karena menyangkut kesehatan narapidana, tapi juga karena kondisi ini dapat berdampak lebih luas pada kesehatan masyarakat secara umum. Tuberkulosis atau TB merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis dan menyebar melalui droplet udara ketika penderita batuk atau bersin. Di lingkungan penjara, terutama yang padat dan memiliki ventilasi buruk, penularan TB bisa meningkat tajam. Maka tidak heran ketika TB menjadi salah satu masalah kesehatan terbesar di berbagai lembaga pemasyarakatan, termasuk Lapas Narkotika Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa penjara bukan hanya tempat menjalankan hukuman, tetapi juga ruang di mana hak atas kesehatan tetap harus dipenuhi sebagai bagian dari prinsip Prison Health as Public Health. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa 6,2% dari 241 narapidana di Lapas Narkotika Jakarta dinyatakan positif TB. Ini menunjukkan adanya penularan aktif di dalam lapas. Faktor yang paling berpengaruh adalah overcrowding, di mana terdapat 2.743 penghuni yang menempati fasilitas yang seharusnya hanya menampung 1.084 orang. Selain itu, beberapa kondisi lain memperburuk situasi, seperti ventilasi yang buruk, sanitasi yang minim, kebiasaan tidak higienis dari penghuni lapas seperti meludah sembarangan, serta adanya penghuni dengan status HIV positif. Kondisi kesehatan narapidana yang sudah melemah membuat risiko infeksi dan komplikasi TB jauh lebih tinggi. Makalah ini menggunakan pendekatan ecological model of health behavior yang melihat penyebab masalah kesehatan dari beberapa level, mulai dari individu, lingkungan fisik, hingga kebijakan institusi. Selain itu, penanganan TB di lapas juga memiliki dasar hukum dan regulasi. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya pada pasal 9 huruf D. Kedua, Permenkes Nomor 67 Tahun 2016 tentang penanggulangan TB. Ketiga, Mandela Rules tahun 2015. Keempat, Pedoman WHO dan UNODC mengenai pelayanan kesehatan di lembaga pemasyarakatan. Semua aturan tersebut menegaskan bahwa narapidana memiliki hak yang sama atas layanan kesehatan yang layak. Masalah TB ini memiliki dampak yang cukup luas, antara lain bagi narapidana, menurunnya kualitas hidup, terganggunya proses pembinaan, serta stigma dari sesama penghuni. Lalu bagi petugas lapas, resiko paparan tinggi karena bekerja di ruangan tertutup dengan pasien TB. Ketiga, bagi masyarakat luas, mantan narapidana bisa menjadi sumber penularan jika tidak diobati sampai tuntas. Lalu adanya solusi dan rekomendasi. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan pendekatan yang menyeluruh. Yang pertama, adanya screening rutin untuk narapidana baru, baik penghuni lama dan juga petugas. Lalu diadakannya program pengobatan DOTS dan dengan pengawasan langsung, penyediaan ruang isolasi khusus pasien TB, perbaikan ventilasi alami maupun mekanik, program edukasi kesehatan berbasis tutor sebaya, lalu dijalannya kolaborasi antara Kemenimipas, Dinas Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan Daerah. Dan juga selain aspek teknis, hal yang tidak kalah penting adalah pengurangan stigma terhadap penderita TB agar mereka mau menjalani pemeriksaan dan pengobatan dengan baik. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa penanganan TB di Lapas Narkotika Jakarta bukan hanya persoalan penyakit semata, tapi juga persoalan struktural, manajemen, dan kebijakan publik. Jika tidak ditangani dengan baik, penyebaran TB di lingkungan pemasyarakatan dapat menjadi ancaman nyata bagi kesehatan masyarakat secara luas. Karena itu, penting bagi semua pihak untuk memastikan bahwa hak kesehatan narapidana tetap dipenuhi secara adil dan setara. Sekian presentasi dari saya, terima kasih sudah mendengarkan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua.